تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, makanlah apa yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, kita kembali akan melanjutkan kajian kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Semoga bacaan tilawatil Quran, taujih Rabbani itu menjadikan penenang, penyejuk hati kita semua untuk lebih mendapatkan pertolongan Allah, agar Allah bisa memahamkan kita, menjadikan kita menerima dan mengamalkan taujih Rabbani yang insya Allah akan disampaikan oleh Ki Haji Tengku Zulkarnain. Satu tema yang sangat menarik, satu hal yang akan bisa kita terselamatkan dari api neraka, atau kita bahkan terbakar api neraka. Apa itu? Makanan yang halal. Kepada Syekh dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah SWT, Ananda Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Dr. Haji Bakti Kasri yang dimuliakan Allah SWT, pembawa acara kita pagi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan diridhai Allah SWT, penuh rahmat, maghfirah dari Allah SWT. Salawat salam jangan lupa kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah mengajari kita agama yang lurus, agama yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat, agama yang membuat harga diri kita, marwah kita menjadi bersinar di dunia dan di akhirat. Salah satu yang diajarkan Nabi adalah memilih makanan. Makanan penting karena semua manusia perlu makan. Ada yang tidak perlu makan? Nah, manusia semua makan toh? Ini yang datang kemari sudah makan? Nah, ini makan penting. Makan itu penting tapi tidaklah wajib. Makan juga penting tapi tidaklah hukumnya sunat. Dalam Islam makan itu mubah saja. Mau makan silakan, nggak mau makan silakan. Kalau lapar makan, kalau kenyang berhenti.
Kalau kita begitu, makan, waktu lapar makan. Rasulullah waktu lapar makan. Sebelum kenyang berhenti. Karena itulah ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha sewaktu baginda Rasul wafat menangis. Wahai insan yang tidak pernah kenyang. Sebab Nabi tidak pernah kenyang. Sebab bagaimana mau kenyang sebelum kenyang sudah berhenti. Ketika lapar Nabi makan, sebelum kenyang sudah berhenti. Kalau kita lain, belum lapar sudah makan, sudah kekenyangan, belum berhenti makan. Jadi luar biasa kita ini. Jadi makan ini diatur oleh Allah dan Rasulnya. Memang kita berbahagia menjadi kaum muslimin. Ternyata tidak ada satu perkara pun di dunia ini yang tidak diatur oleh Allah dan Rasulnya. Mau makan, ada aturannya. Mau tidur, ada aturannya. Bahkan mau masuk WC, ada aturannya. Semua diatur. Tidak akan ketemu satu urusan yang tidak diatur Allah dan Rasul. Tidak akan ketemu. Jadi anehlah orang kalau orang bilang kepada kita, di sini jangan bawa-bawa agama. Wow, kok jangan bawa-bawa agama? Emang ini bukan buminya Allah? Jangan bawa-bawa agama Tuhan di sini. Terus agama siapa mau dibawa sini? Agama setan. Ini bumi siapa? Bumi Allah. Siapa yang buat? Allah. Kalau begitu aturan siapa harus ditegakkan di sini? Aturan Allah. Nah, jangankan urusan yang sholat diatur, puasa diatur, makan diatur, masuk WC diatur. Bahkan mau bercumbu dengan istri diatur. Nah, ada doanya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini sepertinya nggak ada yang hafal apa ya? Nah, banyak sudah 60 tahun nggak hafal juga. Itu makan juga itu kan. Bercumbu dengan istri makan juga itu. Makanan jiwa dan raga juga itu. Makanan ini diatur oleh Allah. Salah satunya ayat yang saya bacakan tadi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, hei kamu yang beriman. Jinkah kamu, manusiakah kamu? Jin makan, manusia makan. Malaikat yang tidak makan. Malaikat tidak minum. Kalau jin makan, manusia makan. Satu hari kelompok jin masuk Islam. Ditanya sama Nabi, kamu makan apa? Kami makan tulang-tulang. Tulang-tulang itu kalau dibuang manusia kami ambil, tumbuh daging baru. Untuk kami saja, manusia nggak bisa makan lagi dagingnya itu. Maka kata Nabi, mulai hari ini kamu makan tulang yang disembelih oleh orang Islam. Disembelih oleh orang Islam. Kalau dibuang tulangnya ambil, nanti tumbuh daging baru kamu makan. Maka kita tidak boleh istinja pakai tulang. Buang air besar, cebok pakai tulang, tidak boleh. Sebab itu makanan saudara kita jin. Apa nggak nyumpah-nyumpah dia kan? Gimana sih makanan saya kamu bikin istinja? Jadi begitu halus. Islam ini sampai kita harus mikir itu. Saudara-saudara kita jin itu harus dipikirin juga. Karena mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum apa? Minum buih-buih air. Maka banyak jin di tempat air-air terjun. Karena di situ buih-buih airnya itu tempat minumnya jin. Kalau yang Islam dia minum yang halal, makan yang halal. Kita pun makan juga. Allah katakan, hei kamu yang beriman, jinkah kamu, manusiakah kamu, asal beriman. Kulu min thayyibat, makanlah. Nah, ini perintah Allah ini. Makanlah olehmu yang baik-baik. Min thayyibat, yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa-apa yang telah direzekikan Allah kepadamu, makan. Jadi tidak semua boleh dimakan. Yang dimakan adalah min thayyibat, yang baik-baik. Nggak bisa kita bilang semua yang ada di dunia boleh dimakan kecuali kertapi. Itu pun karena dari besi keras. Kalau dari roti telan saja, tidak boleh. Itu orang Medan itu. Nah, itu orang Medan. Tidak boleh kita makan sembarangan. Tetapi min thayyibat, yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang telah direzekikan Allah kepadamu. Jadi makan itu salah satu bagian daripada rezeki. Waskurulillah, bersyukurlah pada Allah. Kadang-kadang manusia kurang bersyukur, takut nggak makan. Ketika terjadi krismon, nenek-nenek sanggup menjarah mall, gendong kulkas sendirian. Dahsyat tahun 98 itu.
Saking takutnya nggak makan. Padahal makan itu salah satu dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Dan kalau rezeki kita belum habis, kita tidak mungkin mati. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Annan nafsa," itu nyawa manusia, "la tamuta," tidak akan mati, "hatta tastakmila rizqaha," sampai rezekinya habis diambilnya semua. Kenapa Bapak kita kalau nanya, kenapa kita masih hidup? Saya masih hidup karena masih muda. Gak ada urusannya hidup muda dengan tua. Yang baru lahir saja mati banyak. Baru lahir mati. Ada yang sudah tua, udah stroke di tempat tidur sudah 6 tahun. Diinfus gak bangun di tempat tidur, makanan lewat hidung disuntikkan dokter, cerot, gak mati-mati. Anaknya sampai panggil 6 ustadz. Ya Ustadz tolong doakan bapak kami sudah ikhlas Pak. Sudah ikhlas Pak. Sudah ikhlas biar mati, nggak mati-mati juga. Sudah 6 ustadz doa nggak mati-mati juga. Kenapa dia tidak mati? Belum mati juga. Kata Allah dalam hadis qudsi, karena rezekinya belum habis. Kalau rezeki kita habis, biar muda, biar sehat walafiat, baru menang main tinju. Kau kita hajar itu lawan kita. Baru disabuk, diletakkan di pinggang kita. Kepleset di kamar mandi, mati. Kenapa? Oh, bukan karena keplesetnya dia mati. Sebab jatah rezekinya habis. Tidak nambah 1 sedotan udara. Kalau ditakdirkan tinggal 10 sedot lagi, 2, malaikat maut sudah nunggu. Begitu sedotan terakhir, nggak keluar. Masya Allah. Waskurulillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau betul kamu itu menghambakan diri kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh memakan yang selain yang halal. Diatur oleh Allah. Saya katakan tadi agama ini tidak ada yang tidak diatur. Semua diatur, milih pemimpin diatur, makan diatur, tidur diatur. Sampai mati pun diatur. Nguburkan mayat diatur. Kain kafannya diatur. Tidak boleh sutra. Biar orang kaya raya tidak boleh sutra. Ini mati mentang-mentang kaya, bangun kuburan sampai 3 miliar. Tetangganya makan pun susah. Supirnya gaji 500.000. Majikannya mati, kuburannya aja 5 miliar. Kata supirnya. Ya kan? Bukan main ini. Jadi kita harus jaga betul-betul ini. Dan makanan itu Bapak saudara yang mulia, ada beberapa aturan yang Allah atur di dalam Quran. Salah satu tadi yang baik-baik. Di dalam ayat lain, ya ayuhan nas, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. 2 garis. Hei manusia, makanlah apa-apa yang di dunia ini. Silakan. Mau binatang, mau sayur-sayuran, mau apa saja makanlah di dunia ini. Asal garisnya 2, halal dan baik. Halal lagi baik. Beberapa ahli tafsir modern mengatakan halal yang sesuai dengan syariat, tidak dilarang Allah dan Rasul. Thayyib sesuai dengan manfaat. Thayyiban sesuai dengan manfaat. Sudah tahu darah tinggi, kolesterol 350, makan kari kambing, otak kambing 3 porsi. Kata supirnya, Pak, Bapak kolesterol tinggi, Pak. Ya, memang kenapa? Kok makan otak kambing sampai 3 porsi? Duit saya. Mulut saya. Kok kamu larang? Dia makan 3 porsi. Besok pagi cetruk. Loh Pak, kok mencong? Entahlah apa salah makan. Memang otak kambing halal, tapi tidak thayyib. Tidak baik bagi orang yang sedang sakit kolesterol tinggi dan sakit darah tinggi. Tidak baik. Makan yang bagus, yang thayyib. Sudah tahu mah kronis, makan lemper ayam, blooding berdarah. Bukan salah lempernya, lemper halal. Iya, tapi bagi orang yang sakit mah kronis, itu ketan tidak boleh, tidak bagus. Oleh karena itu garisnya halal lagi baik. Insya Allah ya. Kemudian ada garis lagi.
Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Lebih-lebihan itu bisa dua macam. Jumlahnya banyak, bisa. Memang yang dimakan cuma nasi sama sayur kangkung, tapi 2 bakul. Bisa juga jenisnya banyak, mukhtalifun alwanuh. Berjenis-jenis. Di atas mejanya 17 makanan. Sate, soto, soto Medan, soto Madura, soto Makassar, soto Papua. Soto aja 17. Berlebih-lebihan. Jangan musrif. Allah nggak suka orang yang musrif. Masuk perut ini kata Rasul, diatur Rasul lagi. Perutmu itu bagi 3 kata Rasul. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Kalau makanan semua nggak enak, sakit. Ada dulu orang zaman Jepang susah makan. Ini yang cerita mertua saya. Karena susah makan, mertua saya dengan kawannya ini masuk tentara Jepang. Masuk tentara Jepang di asrama makanan banyak. Rupanya karena lama nggak makan, dimakan sebanyak-banyaknya. Dia bilang sama mertua saya namanya Arifin. Dia bilang gini, Pin, aduh Pin, lapar susah, kenyang pun susah. Iya, karena kenyangnya bukan main, kenyang benar sampai gak bisa napas. Tidak enak juga. Jadi makan tuh bagi 3 ya. Nasi apa? Separuh makanan, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Jangan udara semua. Subhanallah. Ya, jangan pula air semua. Bagi-bagi insya Allah. Bagus sekali bahasan kita pada pagi hari ini, membimbing kita semua untuk bagaimana memenuhi kebutuhan makan dan minum kita. Semoga kita semakin berkah rezeki yang kita akan nikmati ke depan insya Allah. Sebelum kita lanjutkan materi kita akan dengarkan satu nasyid berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Subhanallah, pemirsa sekalian, indahnya pagi TVRI. Bersyukur kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan lanjutkan materi yang sangat berharga sekali. Satu materi yang menjelaskan tentang perhatian Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua. Semua hal diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga materi yang menunjukkan agungnya agama Islam. Kiai, bahwa kita itu makan harus yang halal dan thayyib. Bahwa kita pun makan tidak boleh berlebihan. Bagaimana Kiai jika semua itu dipenuhi? Dan bagaimana jika orang yang tidak bisa memenuhi semua hal itu? Apa akibatnya orang-orang yang makan tapi tidak dengan perkara-perkara makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat lain, dalam surah Al-A'raf 157 Allah berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat." Allah menghalalkan atas mereka kaum muslimin yang halal yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Allah mengharamkan atas mereka kaum muslimin makanan yang keji-keji. Keji, khaba'ith, keji-keji. Kita kalau masuk WC ada doanya. Kaki kiri dilangkahkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di WC itu khaba'ith. Keji-keji, kotor-kotor, jijik. Orang Islam tidak boleh makan yang kotor-kotor, yang jijik-jijik. Yang haram tidak boleh. Jadi haram tidak boleh, diharamkan. Yang khaba'ith diharamkan. Yang keji-keji, yang buas-buas juga diharamkan. Mari kita bahas beberapa masalah. Sebab apa Allah mengharamkan makan? Karena Allah tidak mau jiwa kita itu menjadi keji karena makanan kita keliru.
Bapak-bapak, saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada, makanan yang kita makan lewat mulut ini, dia kalau masuk ke dalam tubuh, dia membentuk jiwa orang yang memakannya. Subhanallah. Jadi kalau dia makan yang haram-haram, jiwanya akan berubah menjadi keji. Kita lihat binatang yang disebut omnivora, babi misalnya. Babi itu keji. Makannya apa saja dimakan. Tidak ada binatang yang lebih rakus dari babi. Anatomi tubuhnya aja aneh. Dia nggak punya leher. Artinya makan langsung perut, habis sampai mulut. Leher nggak ada. Itu babi nggak punya leher. Jadi kalau makan nggak lewat leher, langsung dari mulut langsung ke perut. Dan dia kalau makan nggak lewat mulut saja, lewat hidung juga. Makan dia, mulutnya makan, hidungnya makan. Dan dia memakan semuanya. Ayam dikurung seminggu tidak makan, berilah dia makan tai ayam, dia tidak mau. Biar 2 minggu nggak makan, lebih baik mati daripada ayam makan tai ayam. Tapi kalau babi, tainya sendiri dia makan. Nah, binatang yang seperti ini makannya pasti jiwanya keji. Ternyata babi itu binatang yang jiwanya keji. Kenapa bisa sekeji itu? Karena dia makanannya tidak disaring. Semua dia makan. Nah, manusia kalau tidak disaring, semua dia makan, bisa-bisa jiwanya seperti babi. Oleh karena itulah Islam betul-betul menegaskan soal makan ini. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan yang keji-keji. Apa yang diharamkan Allah? Kita lihat yang pertama surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul mayyitah. Allah mengharamkan atas kamu orang Islam makan bangkai. Bangkai pasti haram. Bangkai yang boleh hanya 2. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Boleh. Kalau jalan-jalan di pinggir laut ketemu ikan paus mati, boleh dimakan. Jalan-jalan ketemu belalang. Saya dulu mikir, belalang di Indonesia kan kecil-kecil. Nah, siapa yang mau makan belalang kecil-kecil? Rupanya itu belalang Indonesia. Kalau di Mekah, di Madinah, belalang itu sebesar ini, panjang-panjang. Kalau digoreng mantep lah. Jadi memang kalau waktu saya tinggal di sana, saya lihat belalang terpijak orang, saya nangis, saya lihat. Orang nanya sama saya, kenapa kau nangis? Saya teringat inilah yang dimakan Rasulullah itu, yang halal itu. Jangkrik tidak halal jangkrik. Jangkrik haram, tapi belalang halal. Apa bedanya belalang dengan jangkrik? Karena jangkrik najisnya banyak, perutnya besar, diharamkan, tapi belalang tidak. 2 saja bangkai yang boleh, maka bangkai diharamkan. Kemudian waddam, darah. Darah itu kalau dulu itu makanan kebesaran. Sebelum Islam datang di Indonesia, darah itu kalau udah disembelih binatang, ditampung, dibekukan, kemudian dipotong-potong, namanya marus. Kalau orang Jawa bilang dede. Itu haram. Dan ternyata sains, ilmu teknologi, sains modern membuktikan darah adalah itu tempat berkembangnya kuman yang paling efektif. Jadi kalau kita mau melihat kuman yang paling mudah, ambil darah setetes, letakkan di kaca, tinggalkan setengah jam, kemudian ceklah, pasti penuh dengan kuman-kuman. Makanya darah itu kotor. Kemudian apa lagi? Walahmul khinzir, daging babi. Ulama mengatakan bukan hanya dagingnya, makanya tidak boleh baca Quran terjemahannya terus ngambil hukum, dijamin 100% sesat. Kalau ambil Quran dari terjemahan terus ngambil hukum dari terjemahan, dijamin 100% pasti sesat. Itu dibilang orang bilang, ini kan yang diharamkan daging babi. Kalau gitu limpahnya boleh dong. Dagingnya nggak boleh, tapi tulangnya kita sup tulang babi. Maksudnya memang daging babi, tapi ulama mengatakan sedangkan dagingnya saja yang khas, yang terbaik diharamkan, apalagi buntutnya, apalagi tulangnya, apalagi limpahnya, apalagi gajihnya. Babi dan seluruh turunan-turunannya haram. Babi dan seluruh turun-turunannya haram. Hebatnya kitab itu sudah 1300 tahun Imam Syafi'i menulis kitab, babi dan seluruh turunan-turunannya haram. Sekarang sudah ada ilmu baru. Sapi betina disuntik
kawin suntik pakai mani babi jantan, anaknya banyak. Kalau sapi anaknya cuma 1, 2. Ini anaknya bisa 6, 8. Namanya sabi. Sapi babi. Haram. Tetap haram. Kemudian apa? Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Dan binatang yang disembelih tidak disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Beda ya. Yang sering kita tangkap, binatang kalau disembelih nggak pakai bismillah, haram. Bukan. Salah. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Yang dibalik itu. Wa ma uhilla, apa-apa yang disembelih li ghairillahi bihi. Yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Misalnya apa? Kanjeng Gusti Pangeran Semar, nggak boleh. Niki kali Nyai Roro Kidul, nggak boleh. Harus Bismillah. Tapi kalau nggak baca Bismillah yang motong orang Islam halal. Nah, ini Imam Syafi'i bilang begitu. Orang Islam motong, nggak baca Bismillah, srek, halal. Yang nggak halal adalah ketika dia menyebut nama selain Allah. Begitu, jangan salah terjemah dengan ayat ini. Ini hadisnya sahih, Bukhari. Ya, dalam kitab Kifayatul Akhyar salah satunya, Siti Aisyah bertanya sama Nabi, "Ya Rasul, orang-orang gunung, orang-orang Islam yang di luar kota Madinah, kadang-kadang ngasih daging sama kami diberi daging. Kami nggak tahu daging ini disembelih apa enggak dengan nama Allah, tapi orang itu orang Islam. Mungkin dia nyembelihnya baca bismillah, mungkin juga tidak, karena ilmunya belum sampai. Orang-orang kampung, maka kata Nabi, baca olehmu bismillah ketika memakannya. Nah, jadi makan, bismillahirrahmanirrahim, makan. Karena yang nyembelih orang Islam. Nah, ini yang penting diluruskan tentang itu. Jadi ada 4 itu ya. Bangkai nggak boleh dimakan, kecuali bangkai ikan dan belalang. Darah tidak boleh dimakan yang mengalir itu. Kemudian babi dan seluruh turun-turunannya, serta binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Berarti bangkai nggak boleh. Bangkai itu apa saja banyak. Binatang yang mati tercekik, binatang yang mati terjerat, binatang yang mati jatuh, burung terbang cek jatuh puk. Nah, nggak boleh dimakan karena dia mati tidak disembelih. Mati ditembak nggak baca bismillah nembaknya, cetet, atau mati diterkam anjing, sisa dimakan harimau dan lain-lain. Ini semua bangkai yang tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Kalau dimakan apa bahayanya? Hati menjadi gelap. Jiwa menjadi keji. Makanya orang yang suka makan haram, jiwanya kejam, perasaannya tidak peka. Ya, sulit khusyuk. Tidak peka dia. Tetangganya nggak makan cuma dilihatin aja. Nggak makan ya? Lapar dong. Udah begitu aja. Sanggup dia makan sama anak istrinya di restoran, 500.000 sekali makan dengan anak istrinya, supirnya di mobil ngeliatin aja gitu. Dia keluar nanya, udah makan? Belum, lo salah sendiri, kenapa nggak makan? Lapar ya? Lapar. Hatinya nggak peka. Sampai-sampai ada seorang supir, saking jengkelnya sama majikannya, nggak makan-makan, sudah jam 3 siang, dia buka kaca mobil, dia keluarkan kepalanya, hap. Majikannya nanya, lu ngapain? Makan angin pak, lapar. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Menarik sekali kajian pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana saudara sekalian. Nanti kita akan lanjutkan kembali kajian tentang makanan yang halal. Sebelumnya kita dengar nasyid berikut ini. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah, pemirsa sekalian, indahnya pagi TVRI. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali
materi kajian kita. Sebelumnya kami informasikan bagi jamaah sekalian, pemirsa sekalian yang ingin ikut serta andil dalam dakwah fisabilillah untuk membangun pesantren Az-Zikra Gunung Sindur, maka ikhwah sekalian bisa menghubungi ke nomor HP dengan Al-Akh Awaludin 0856 90010. Saya ulangi lagi, dengan Al-Akh Awaludin dengan nomor HP 0856 90010. Semoga semua diberkahi oleh Allah. Semoga semua ikhwah yang memberikan infaknya fisabilillah, Allah berikan keberkahan pada hartanya dan bisa mengantarkannya ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan ya Allah, berkahi. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, mari kita lanjutkan materi kita, Kiai. Yang satu lagi bahayanya jika makanan ini banyak yang haram, tidak menjaga makanan dengan yang halal-halal. Rasul bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila sama." Kemudian Rasulullah menceritakan seorang lelaki yang berjalan menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut, bajunya lusuh, ya. Kemudian mengangkatkan kedua tangannya ke langit, berdoa, "Ya Rabb, ya Rabb." Jadi doa itu rupanya angkat tangan, ya. Hadis ini ada. Yang mengangkat tangan berdoa itu hadisnya kata Imam Qurtubi 100 hadis sahih. Jadi siapa yang menentang kesohihan hadis mengangkat tangan, kata Imam Qurtubi, bisa jatuh murtad karena melawan hadis yang mutawatir maknawi. Itu ditulis dalam kitab Tazkiratul Mauta halaman 5. Ayah, kenapa ada orang sampai menyebut ngangkat tangan doa itu bid'ah? Apa alasannya? Nggak ngerti. Mungkin dia terlalu ahli dalam urusan bid'ah. Saking ahlinya. Ya, begini tuan-tuan yang mulia, ahli politik itu yang siang malam pakar tentang politik. Ahli ekonomi itu yang siang malam ceritanya pakar tentang ekonomi. Lah kalau ahli bid'ah itu berarti siang malam bid'ah saja, nggak ada yang lain. Padahal sunnah lebih banyak yang perlu dibahas. Kemudian dia doa, laki-laki ini kusut-kusut masai doa, "Ya Rabb, ya Rabb," angkat tangan. "Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun." Padahal makanannya kata Nabi haram. Padahal minuman orang yang lusuh-lusuh, guling-guling doa itu haram. Wamal basuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudzi bil harami, dan dia ditumbuhkan dari kecil dikasih makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana Allah mau menerima doa orang seperti ini? Rasul bertanya, fa anna yustajabu lahu, manalah mungkin Allah mau menerima doa dari orang yang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, darah dagingnya tumbuh dari yang haram. Oleh karena itu haram ini penting dijaga. Pertama, haram diharamkan di Quran dan hadis Nabi. Kedua, karena keji. Keji itu seperti anjing, itu keji, ya. Binatang-binatang yang makan darah, yang makan daging mentah, itu juga disebut karnivora. Jalalah itu keji, haram dalam Islam. Sebab mempengaruhi pemikiran. Binatang yang makan daging mentah seperti elang, ular, harimau kita makan, pasti pikiran kita terpengaruh, jiwa kita menjadi keji. Karena makanan yang kita makan pun binatang yang keji. Kemudian ada yang diharamkan itu karena cara mencarinya nggak betul. Orang punya diembat, orang punya diembat. Dia punya, dia simpen, orang punya dia ambil. Ini haram cara mencarinya. Ini juga diharamkan Allah. Kadang-kadang manusia makan babi nggak mau, makan daging anjing nggak mau, tapi makan uang judi mau. Kamu menang judi kan, ya traktir dong, ya. Mau dia, padahal sama-sama haram. Kadang-kadang dia tidak mau makan babi. Ada satu preman mabuk, dia bilang, "Bang, minta bakso satu bang, ini uangnya 50.000. Tukang bakso mau sediakan, tiba-tiba, nanti dulu, saya mau tanya dulu." Rupanya dia mabuk nih preman ini. "Ini baksonya babi apa sapi?" Loh, babi? Enggak dong, sapi, kata yang jual. "Oh, kalau babi haram bang, saya nggak boleh makan." Begitu.
Jadi makanan yang haram menyebabkan doa tidak lagi mustajab. Jiwanya keji, perasaannya tidak peka, doanya tidak mustajab. Dan di akhirat sudah ada ancaman Nabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari yang haram pasti tempatnya di neraka. Tidak mungkin di surga. Tidak mungkin. Oleh karena itu bersihkan. Tobati, bersihkan dengan bayar zakat, bersihkan dengan puasa. Karena puasa itu membersihkan sisa-sisa makanan yang haram yang pernah kita makan di tubuh kita. Puasa. Nanti hilang. Insya Allah mati nanti kita Allah ridho kepada kita. Yang disimpan dari hasil tipuan atau korupsi, pulangkan sama yang berhak. Kalau mencuri harta negara, tidaklah harus dipulangkan satu persatu. Pulangkan sama Ustadz Ananda Arifin, pulangkan sama Pak Bakti, payahlah, pulangkan sama negara juga. Mencuri uang negara, pulangkan sama negara. Mencuri uang tetangga, pulangkan sama tetangga. Tetangganya sudah mati, anaknya sudah pindah. Sedekahkan sama fakir miskin, niatkan ya Allah. Ini dulu aku pernah mencuri uang tetangga aku 1 juta. Sekarang aku sedekah kepada fakir miskin 1 juta. Kalau engkau bayar pahalanya ya Allah, sampaikan pahalanya untuk orang yang kucuri, tetanggaku dulu itu. Pasti dia nagih itu. Pasti nagih di akhirat. Dia akan ketemu dengan kita. Ya Allah, dia telah mencuri uang saya 1 juta. Dulu di dunia saya tidak tahu. Tapi di akhirat sudah dinampak filmnya, sudah diputar lagi. Kelihatan dia nyolong malam-malam. Manjat jendela. Pulangkan. Maka Allah katakan, iya, ini Allah yang bayar. Kenapa Allah yang bayar? Karena dia sudah tobat dan dia sudah sedekah sama fakir miskin. Pahalanya saya simpan, kata Allah, untuk bayar kamu. Oh, adil Allah, adil. Adil, insya Allah ya. Jangan bangga dengan harta haram. Harta haram itu siang malam melaknat kita. Kita ambil uang korupsi, kita naik mobil. Orang melihat kita, wih hebat. Laknat Allah lah atasmu. Kamu telah membeli dari yang haram. Saya ini benda haram. Mobil itu memaki-maki kita. Ketika kita mau mati, mobil itu bicara, jangan mati. Enak aja kamu mati. Ini saya benda haram. Bagaimana nasib saya sekarang? Kamu mati. Padahal yang menciptakan saya kamu. Kamu bikin saya barang haram. Jangan mati. Ini semua ngomong nih, kulkas ngomong, TV ngomong, semua ngomong tuh, jangan mati, jangan mati. Makanya orang yang banyak mencuri haram, makan yang haram, mau matinya nggak enak. Kata orang Jawa, kecet-kecet. Karena dibentak kulkas, dibentak kipas angin, dibentak sama AC, dibentak sama bajunya, dibentak sama tempat tidurnya pun bentak. Enak aja kamu mati. Padahal tempat tidur ini hasil daripada mencuri. Oh, ampunlah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Ya Rabbana, setelah sedikit kau ajarkan pada kami tentang betapa dahsyatnya, betapa ngerinya makan, cara mencari atau tidak menunaikan hakmu, terutama dari makanan, rezeki yang haram. Ya Allah, ya Rabbana, kami sudah banyak melakukan yang haram ini ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi di matamu, kau mengetahui semua apa yang kami lakukan. Sekarang kami tumbuh rasa takut yang luar biasa. Mohon ya Allah, beri kesempatan pada kami bertaubat, taubatan nasuha. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami agar yang sudah terlanjur menjadi darah daging ini, kami bisa mengeluarkannya dengan amaliyah, dengan sunnah, dengan ibadah yang kau ajarkan kepada kami melalui tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan beri kami kekuatan untuk mengembalikan yang tidak halal itu kepada yang berhak, kepada yang punya, sehingga kami saat menghadap Engkau dalam keadaan bersih lahir dan batin. Allah maghfirna bihalalika an haramika waghdina bifadlika amman siwak. Ya Allah, dari sisa umur yang masih kau sisakan untuk kami, berkahi kami dengan rezeki yang halal, thayyib, membawa keberkahan untuk keluarga,
keberkahan sampai di akhirat nanti. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan kami dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Dan kita kembali kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya insyaallah pada kesempatan yang sama di indahnya pagi TVRI. Namun sebelum kita tutup, kami informasikan bagi ikhwah sekalian yang ingin berinfak untuk pembangunan pesantren Az-Zikra Gunung Sindur, silakan bisa menghubungi kepada saudara Al-Akh Awaludin dengan nomor HP 0856 90010. Saya ulangi lagi, 0856 90010. Berkahi yang berinfak. Berkahi ya Allah semua ikhwah, saudaraku sekalian, pemirsa sekalian dimanapun berada yang menyalurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf sebesar-besarnya, saya Ahmad Syuhada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan